Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Altorik dari kelas TI 19D2. NIM saya 31191061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika fazi. Apa itu logika fazi dan siapa penemunya, apa saja teori-teori yang terdapat di dalamnya. Mari kita bahas. Oke, yang pertama, logika fazi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fazi. Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Logika fazi. Meskipun logika fazi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fazi yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya adalah kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya atau tidak, bersalah atau tidak bersalah, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner. Yang sering kita dengar adalah biner dari Aristoteles gitu ya. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fazi. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fazi, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fazi untuk sensor mendeteksi kotoran pada pakaian gitu. Inputnya tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyak cucian. Outputnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Fuzzy logic sudah diterapkan pada bidang mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, dan peramalan cuaca, dan sebagainya. Logika fazi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan, impresis, noisy, dan sebagainya. Logika fazi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, significance. Logika fazi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami gitu ya. Nah, di sini ada gambaran dari logika fazi. Kalau misalkan logika fazi itu lebih presisi. Di contoh sebelah kiri ada gambar, dia ngasih tahu bahwasannya ada yang akan jatuh sebesar 1500 kg gitu ya, dengan kecepatan 45,3 meter per second. Sedangkan yang signifikan langsung lockout atau harus menghindar cepat gitu ya. Kalau fazi itu masih terawang-terawang, masih kurang jelas atau abu-abu gitu. Nah, contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. 1. Seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Contoh kedua, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Logika fazi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan.
Logika fazi adalah teori himpunan fazi, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fazi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fazi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fazi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu ya. Jadi logika fazi itu di antara tengah-tengah 0 atau 1, bisa dibilang ya atau tidak, di tengah-tengahnya gitu. Oke, ini adalah konsep dasar dari logika fazi. Mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, didasarkan pada bahasa alami. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.